Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat akuntansi ini. Kita punya beberapa masalah yang perlu segera kita selesaikan. Mari kita diskusikan satu persatu. Selamat pagi Pak Edward. Masalah apa yang ingin kita bahas terlebih dahulu? Yang pertama, saya ingin kita fokus pada masalah pencatatan persediaan yang tidak akurat. Selisih antara stok fisik dan stok sistem yang kita alami beberapa bulan terakhir ini sangat mengkhawatirkan. Ya, saya setuju. Beberapa kali ini saya menemukan bahwa data persediaan di sistem tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini mengakibatkan kesalahan dalam laporan persediaan dan bisa berdampak pada laporan keuangan. Menurut saya, salah satu penyebabnya adalah karena proses pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran barang masih dilakukan secara manual. Ada kemungkinan terjadi human error. Mungkin kita bisa pertimbangkan untuk menerapkan sistem barcode. Dengan sistem ini, setiap barang bisa diberi label barcode yang akan di-scan saat masuk dan keluar gudang. Ini bisa membantu mengurangi kesalahan pencatatan. Itu ide yang bagus, Mariam. Tapi kita juga harus memikirkan pelatihan untuk staf gudang agar mereka terbiasa dengan menggunakan teknologi ini. Tidak semua orang familiar dengan sistem barcode. Saya setuju, pelatihan itu penting. Selain itu, saya rasa kita juga bisa melakukan audit persediaan secara berkala, misalnya secara sebulan, untuk memastikan data kita tetap akurat. Betul sekali. Selain audit persediaan, mungkin kita bisa menerapkan sistem inventarisasi siklus. Dengan cara ini, kita bisa memantau stok secara rutin, tanpa harus menunggu akhir tahun untuk melakukan stok opname. Inventarisasi siklus juga bisa membantu kita dalam mendeteksi ketidaksesuaian lebih cepat sebelum masalahnya menjadi lebih besar. Setuju, dengan adanya sistem ini, kita bisa lebih proaktif dalam menangani masalah persediaan. Baik, kita akan mulai merencanakan inventarisasi sistem berkode dan inventarisasi siklus. Untuk langkah awal, saya minta Mariam dan Melvina untuk membuat proposal yang mencakup biaya, waktu pelaksanaan, dan kebutuhan pelatih. Siap, Pak Edward. Sekarang kita beralih ke masalah berikutnya, yaitu keterlambatan pelaporan keuangan. Ini menjadi masalah yang cukup serius karena seringkali data yang kita terima tidak lengkap atau terlambat. Ini memang menjadi hambatan yang cukup besar. Data dari departemen lain seringkali datang terlambat sehingga kita kesulitan menyusun laporan keuangan tepat waktu. Mungkin kita perlu meningkatkan koordinasi antar departemen. Jika setiap departemen lebih disiplin dalam mengumpulkan data laporan keuangan, bisa lebih cepat disusun. Saya juga berpikir bahwa kita perlu mempertimbangkan penggunaan software akuntansi yang terintegrasi. Jika semua data bisa diakses secara real time, kita bisa mengurangi ketergantungan pada pengumpulan data. Saya setuju, software akuntansi yang terintegrasi juga bisa membantu kita dalam mengotomatiskan beberapa proses, seperti pengumpulan data, penyusunan laporan. Ini akan sangat menghemat waktu kita. Selain itu, kita perlu membuat timeline yang jelas untuk setiap proses pelaporan. Setiap departemen harus memiliki deadline yang tepat untuk menyerahkan data, dan kita perlu memastikan bahwa mereka mematuhinya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap deadline, mungkin kita bisa membuat sistem penalti atau insentif. Departemen yang tepat waktu bisa mendapatkan penghargaan, sementara yang terlambat mungkin bisa diberikan sanksinya. Ide yang bagus. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai timeline dan kemungkinan penggunaan software akuntansi terintegrasi. Amanda, bisa kamu siapkan laporan tentang berbagai software yang tersedia termasuk bagian dan kekurangannya? Tentu saya akan siapkan. Terakhir, kita perlu membahas kontrol internal. Saya khawatir bahwa kontrol internal kita masih lemah, yang bisa membuka peluang untuk kesalahan atau bahkan fraud. Saya setuju, Pak Edward. Untuk menjaga hal ini, kita bisa menerapkan sistem otorisasi ganda, di mana setiap transaksi keuangan harus disetujui oleh minimal 2 orang sebelum diproses. Selain itu, kita perlu melakukan audit internal
Semua ini sangat bagus. Saya ingin kita fokus pada 3 hal: penerapan sistem otoritas ganda, audit internal berkala, dan edukasi karyawan tentang kontrol internal. Vina dan Audrey, bisa kalian bekerja sama untuk menyusun rencana pelaksanaan dan jadwal audit? Baik, Pak Edward. Baik, saya rasa kita sudah memiliki area yang cukup untuk menceritakan masalah yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi aktif kalian. Kita akan membahas lebih lanjut di rapat